Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di BE Channel. Kali ini saya akan berbagi tips putar informasi mengenai video saya yang ini kalau kalian bisa lihat, cek nih. Dia yang selalu kulkas LG bagian bawah tidak dingin, yang thumbnailnya ini gambar saya lagi mau ganti terplat ini. Ini ya, nih. Ini dia. Jadi kalau untuk di sini saya akan berbagi secara teorinya, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kepada kalian sistem kerja dari kulkas 2 pintu ini dulu, teman-teman. Jadi pada dasarnya kulkas 1 pintu dan 2 pintu itu sama ya. Sistematik pemipaannya sama, dari kompresor, kondensor, dryer, kapiler, evaporator, dan balik lagi ke kompresor. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaannya secara mendasar. Kulkas 1 pintu dengan 2 pintu adalah sistem pemanasnya. Nih, sistem pemanas. Sistem pemanas inilah yang membedakan kulkas 1 pintu dan 2 pintu. Kalau kulkas 1 pintu, dia tidak ada sistem pemanas. Karena kalau sistem 1 pintu, pemanasnya itu dengan cara memutuskan tegangan termostat. Berbeda dengan 2 pintu. Kalau 2 pintu, dia diatur oleh otomatis timernya ya. Ini otomatisnya ya. Jadi, pada dasarnya dia akan mengatur 8 jam hidup untuk mesin kompresor dan 15 menit untuk mengaktifkan pemanasnya. Dia dibekali dengan sebuah sensor defrost yang biasa terletak di bagian evaporator dan juga dikontrol dengan fuse yang dia apabila terjadi panas berlebih, dia sebagai proteksi bisa putus ya teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengaktifkan pemanas ini. Teorinya sudah saya buat sebelumnya tapi saya lupa uploadnya, tapi tutorial prakteknya udah tadi video yang saya tunjukkan kepada kalian. Di sini saya akan membahas lagi teorinya nih. Jadi fungsi dari skematik ini saya tampilkan supaya kalian mengerti bagaimana sistem kerjanya. Di mana listrik masuk ke termostat untuk dia diatur suhunya dan dikontrol dengan timer untuk mengatur kerja mesin dan pemanasnya. Ini seperti biasa overload dan juga PTC untuk menghidupkan kompresornya ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, di video saya sebelumnya saya ada upload, Bang, kenapa kulkas bagian bawah tidak dingin? Abang langsung prediksi ada tersumbat di bagian pembuangan. Nih ya, pembuangan apabila tersumbat, maka es akan menumpuk sehingga mengakibatkan menghambat sirkulasi bagian bawah pada kulkas. Jadi, pada dasarnya sering terjadi permasalahan karena tersumbat. Tapi di sini kalau misalnya kalian mau memastikan sendiri pemanasnya itu bagus atau tidak, bisa dengan cara seperti ini. Sebelumnya saya sebenarnya sudah mengeceknya, tapi saya lupa menguploadnya. Atau tidak saya tak upload ya teman-teman, karena saya langsung cek ada masalah di penyumbatan di pipa pembuangan. Jadi gini, kalau untuk kalian saya harapkan sudah tahu ya cara memutar timer ke posisi 2 kan dan ke posisi 4. Tapi kalau kalian belum paham, kalian chat aja di kolom komentar, saya akan buat video tutorial selanjutnya di pengaturan timer otomatis ini. Jadi caranya agar sistem heater di bagian ini bisa aktif dengan kalian cara cepatnya itu gampang teman-teman. Timer ini kalian putar ke posisi pemanas. Setelah itu, defrostnya ini kalian sambung teman-teman. Jadi dia biasa di kulkas itu kabelnya warna oranye-oranye ya. Kalian sambung, setelah itu kalian cokkan aja kulkasnya. Kalau kalian pegang di bagian heater ini panas, di bagian bawah kulkas ini panas, berarti sistem otomatisnya bagus. Tapi kalau tidak panas, berarti heaternya ini rusak. Jadi itu sistemnya teman-teman. Skematik dari kulkas 2 pintu dan 1 pintu tidak jauh beda. Jadi ini saya buat video ini untuk melengkapkan konten tutorial saya ini ya. Ada yang bertanya, Bang, itu bagaimana kok bisa panas? Dia panasnya karena itu teman-teman. Defrostnya ini saya langsungkan. Kenapa ini dilangsungkan? Karena sistem defrost ini dia kalau ada bunga es baru dia terhubung. Tapi kalau tidak ada bunga es dia akan terputus. Jadi karena kita mengetesnya tanpa bunga es, ini kita jumper ya teman-teman, sehingga listrik bisa masuk ke bagian heater. Dan ini apabila kalian belum paham cara putar dia ke pemanas dan mesin, kalian bisa klik di kolom komentar atau perlu saya buatkan, saya buatkan. Tapi kalau kalian udah paham, itulah teorinya mengapa dia bisa mengaktifkan pemanas secara otomatis tanpa istilahnya bunga esnya. Karena defrost ini seperti tadi dia membaca suhu. Ada es dia nyambung, tidak ada es dia terputus. Jadi kita bisa cek langsung pemanas tanpa harus menunggu ada bunga es. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Apa aja yang ada kalian, pertanyaan kalian, coba kalian
klik aja di kolom komentar. Saya akan jawab semaksimal saya. Kalau untuk permasalahan kompresor tidak hidup atau kulkas tidak dingin, dia itu sebenarnya hampir sama sistemnya, teman-teman. Kalau misalnya kompresornya tidak hidup, curigalah pada sebuah overload atau PTC-nya. Sering benda itu yang bermasalah. Tapi kalau ampere kompresornya rendah, contoh ampere kompresor kulkas satu pintu dia kan 0,6. Kalau dua pintu dia 1,0 misalnya. Apabila ampernya rendah, berarti ada kebocoran. Tapi kalau ampernya tinggi, biasa ada kapasitor bermasalah atau enggak, listrik yang drop, ataupun mesin kompresornya yang udah mulai bermasalah, teman-teman. Jadi sebenarnya kulkas satu pintu dengan dua pintu itu hampir sama. Tidak ada istilahnya jauh beda, yang buat membedakan itu adalah sistem pemanasnya. Jadi kalau kalian udah memahami sistem pemanas, mudah-mudahan sih dalam memperbaiki kulkas dua pintu itu cukup mudah ya. Dan tipsnya dari saya, kalian perhatikan bunga esnya. Kalau misalnya bunga esnya membludak di bagian bawah, curigalah pada bagian pemanas. Tapi kalau kalian siram pembuangan lancar, tapi kulkas tidak dingin di bagian bawah, kalian coba cek bunga esnya. Kalau bunga esnya banyak kali sampai pipa ini tertutup semua, ya kan, curigalah pada timernya ini. Biasa timernya ini tidak bekerja. Seperti kalau contohnya, kalau timer itu nanti dia ada putaran, teman-teman. Biasa timernya udah tidak berputar lagi, sehingga dia tidak bisa mengatur ke proses pemanas. Seringnya itu. Kalau enggak sih, kalian cek sistem defrostnya. Apabila ini rusak, dia posisinya terus terputus, maka sistem pemanas tidak dapat aktif. Jadi kalau untuk masalah defrostnya rusak, kalian bisa cek video saya yang thumbnailnya ini ya, teman-teman. Nah, ini. Ini yang sering buat kulkas inverter tidak dingin. Nah, kalian cek ada permasalahan di defrostnya ini, sehingga bunga esnya membludak. Tapi kalau kalian mau cek yang mana dia kulkasnya bagian bawah heater platnya yang rusak, kalian cek video saya yang thumbnailnya ini. Nah, ini ya. Bisa nampak ya, teman-teman, nih. Yang ada gambar saya lagi mau mengganti. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya sengaja membuat video penjelasan ini supaya kalian paham ya. Intinya, timer ini bisa kalian atur putarannya secara manual. Tanpa harus kalian menunggu dia secara otomatis terpindah. Kalian bisa putar. Kalau kalian tidak tahu cara putarnya, perlu saya buatkan kontennya. Kalian klik di kolom komentar perlu atau tidak ya, teman-teman. Jadi itu saja. See you the next time videos. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.